Tongkat kayu dengan penguatan plus 99 ini, secara tak sengaja terjatuh ke tanah. Tak disangka membelah daratan menjadi dua. Saat itu, pria itu tercengang. Ia bahkan mengalahkan 850.000 pemain sekaligus. Di bawah cahaya ledakan, senyumnya perlahan berubah menjadi menyeramkan. Dan karena seorang pria besar tak sengaja menabraknya, ia langsung memukul kepala pria itu dengan tongkat plus 99. Pria itu langsung hancur jadi debu. Tepat saat ia mengira dirinya adalah pemain terkuat, sistem berbunyi dan memberikan peringatan. Tongkat plus 99, tingkat ketahanan tersisa 3/5, dan senjata tidak bisa diperbaiki. Padahal baru dipakai 2 kali, artinya hanya bisa dipakai 3 kali lagi. Dalam keputusasaan, ia mendapat ide nekat. Gunakan tongkat ini untuk menantang bos terkuat. Ia pun menuju lembah kematian penuh tengkorak. Ia bertemu dengan bos terkuat, naga berkepala 2. Urus, menatap manusia kecil. Naga berkepala 2 bergumam. Ini adalah batas antara hidup dan mati. Yang bodoh pasti binasa. Bergelutlah dalam keputusasaan yang tak teratasi. Belum selesai bicara, cahaya keemasan menyambar. Naga berkepala 2 langsung menjadi berkepala 1. Lihat kepalanya yang berlumuran darah. Lalu menatap pria mengerikan ini. Melihat pria itu akan mengayunkan tongkat lagi, naga berkepala 2 langsung gemetar ketakutan. Dengan panik berkata kepada pria itu, tunggu sebentar. Sang tokoh utama terlihat tidak sabar. Apa, kakak? Aku ingin bicara. Tolong dengarkan dulu aku selesai. Urus gemetar dan bertanya, siapa sebenarnya Anda? Tokoh utama menjawab dengan kesal. Anak kurang ajar, jangan ganggu aku lagi. Cepat pergilah. Langsung menghantam dengan tongkat. Gelombang besar membelah lembah kematian menjadi 2. Naga berkepala 2 mengerang kesakitan karena serangan itu, lalu jatuh ke tanah. Urus yang tergeletak di tanah menunjukkan wajah putus asa seperti ingin mati. Saat itu tokoh utama menghela napas. Tinggal 1 pukulan lagi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Andai saja tidak ada masalah ketahanan. Urus langsung melihat secercah harapan. Cepat-cepat berkata, kakak, apakah Anda khawatir tentang masalah ketahanan? Saya bisa membantu Anda menyelesaikannya. Tokoh utama langsung menghentikan tongkatnya. Apa kau bilang? Tiba-tiba panel sistem muncul. Kontrak pelayan antara Urus si naga berkepala 2. Naga kuat Urus, ingin menandatangani kontrak jiwa dengan Anda. Apakah Anda ingin menerima misi? Tokoh utama membaca panel itu dengan bingung. Apa ini? Urus buru-buru menjelaskan. Kakak, pernahkah Anda mendengar tentang pedang kesadaran? Itu artinya saya menjadi senjata Anda, meninggalkan tubuh fisik dan menjadi wujud jiwa. Dengan begitu, senjata Anda akan berevolusi menjadi pedang yang memiliki kesadaran dan memperoleh ketahanan tak terbatas. Begitu mendengar bisa dapat ketahanan tak terbatas, tokoh utama langsung tertawa gila. Sementara Urus di sampingnya gemetar ketakutan. Tokoh utama melihat ke panel dan langsung memilih terima. Dengan notifikasi sistem, Anda telah menerima misi. Lingkaran sihir muncul di bawah kaki tokoh utama. Setelah menandatangani kontrak dengan Urus, tubuh fisik Urus mulai dihancurkan. Setelah dihancurkan, jiwanya pun tertanam ke dalam tongkat kayu tokoh utama. Ketahanan tongkat kayu pun menjadi tak terbatas. Saat itu, sekelompok monster menyerang sang tokoh utama, sambil berteriak, balaskan dendam untuk tuan kami, balaskan dendam untuk tuan Urus. Teriakan balas dendam terus menggema di telinganya. Tokoh utama bergumam, benar, tentu saja harus balas dendam, karena seorang wanita telah menipunya dengan dalih berburu bersama, membawanya ke tengah hutan yang terpencil, hanya untuk menyingkirkannya, agar bisa mengaktifkan perubahan profesi rahasia, Dewi Kehidupan, dan karena tokoh utama telah membunuh 850.000 pemain. Seluruh dunia pun mengeluarkan surat penangkapan. Untuk membasminya, 5 guild terbesar di dunia berkumpul di sini, dan mendirikan aliansi guild dunia. Mereka menyatakan perang terhadap pemain kriminal terkuat, berstatus merah. Tokoh utama yang baru kembali ke kota juga menyadari buronan dirinya. Melihat selebaran buronan berterbangan di mana-mana, ia malah merasa bangga. Rasanya ini tidak buruk juga. Seperti jadi selebritas, masih berhayal menyamar sebagai orang lemah. Saat sedang santai menikmati dunia fantasi, tiba-tiba panah menancap ke tubuhnya. Pemilik panah itu adalah komandan aliansi 5 guild, Hao Keye. Hanya dalam hitungan detik, tokoh utama telah dikepung puluhan ribu elit. Ia berdiri dengan sedikit goyah, menatap pasukan yang menyerangnya. Ia perlahan mencabut panah itu, lalu membuangnya ke tanah. Melihat pasukan yang membludak, ia bergumam, awalnya aku hanya ingin diam-diam menyamar, tapi semua ini gara-gara kalian memaksaku. Sekali ayunan tongkat, suara ledakan mengguncang bumi. Saat asap menghilang, yang tersisa hanya tumpukan mayat. Komandan utama yang melihat ini pun terpana. Panik, ia mengeluarkan bola pemanggil dari sakunya, dan langsung menghancurkannya. Seketika muncul banyak portal, pasukan tak terhitung muncul satu persatu, gelombang demi gelombang, sampai mengepung tokoh utama sepenuhnya. Kali ini komandan mengerahkan aliansi dunia, sekitar 3 juta prajurit elit untuk menghadapinya. Dengan satu komando dari sang komandan, seluruh pasukan menyerang, 5 guild menyerbu ke arahnya.
Tapi tokoh utama hanya menghela napas, lalu mengangkat tongkat, dan langsung mengayunkannya. Kerumunan langsung terbelah dua, puluhan ribu tentara terhempas. Benar-benar pembantaian sepihak, bahkan Urus dalam wujud roh pun tertegun. Tokoh utama kembali mengayunkan tongkat seenaknya. Setiap ayunan menghancurkan ribuan pasukan. Urus tak bisa menahan kekaguman. Meski satu manusia lemah, tapi jika banyak orang bersatu, jadi sangat sulit dikalahkan. Bahkan bos terkuat seperti Urus pun, tak bisa mengalahkan ribuan orang sekaligus. Meski mengerahkan semua pasukanku, pasti tidak bisa menandingi aliansi dunia. Tapi pria ini, cukup dengan satu ayunan, sudah bisa menghancurkan ratusan elit. Dan di langit, penyihir terkuat, mengumpulkan 6 penyihir tingkat tinggi, mengaktifkan sihir kuno, pemusnahan, dengan aba-aba darinya, energi besar dari lingkaran sihir menuju ke tokoh utama. Namun tokoh utama hanya mengangkat tongkatnya pelan. Energi besar meledak keluar, menembus hingga keluar angkasa. Lingkaran sihir kuno pun berlubang, dan langsung hancur di tempat. Melihat sihir kuno dihancurkan, mereka segera bersiap sihir berikutnya. Saat itu, tokoh utama dari kejauhan juga melihat mereka, langsung melempar satu ayunan tongkat. Semua langsung terbantai, pertarungan berlangsung hingga senja. Tokoh utama sendirian, dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan 5 guild dunia. Saat hendak meninggalkan medan pertempuran, seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu adalah Dewi Kehidupan, yang telah menyelesaikan perubahan profesi tersembunyi. Melihat wanita itu, mata tokoh utama dipenuhi kebencian. Wanita itu malah tersenyum. Lama tak bertemu, dasar bajingan. Wanita itu adalah orang yang dulu memperalat sang tokoh utama. Amarahnya memuncak, langsung mengayunkan tongkat ke arahnya. Saat asap menghilang, Dewi Kehidupan muncul tanpa luka di belakangnya. Hal itu membuatnya terkejut. Ia langsung berbalik dan memukul lagi. Pukulan itu tepat mengenai wanita tersebut. Area yang dilewati menjadi tandus. Siluet samar muncul dari balik asap. Hal ini membuatnya terkejut lagi. Ternyata wanita itu tak terluka sedikit pun. Bahkan masih tersenyum padanya. Seperti yang kuduga, kau memang sudah jadi sangat kuat. Tapi dengan level ini, kau tetap tak bisa membunuhku. Tokoh utama merasa bingung. Jelas-jelas aku mengenaimu. Kenapa kau tetap tak terluka? Wanita itu menjawab, semua ini berkat kamu. Setelah membunuh 1000 pemain dulu, aku berubah profesi menjadi Dewi Kehidupan. Manusia biasa sepertimu, mana mungkin melukai dewa? Melihat ekspresinya yang angkuh, tokoh utama tersenyum, menyebalkan sekali, lalu mengangkat tongkat. Namun wanita itu tetap tenang, membiarkan dirinya diserang. Pukulan demi pukulan, serangan itu mengguncang seluruh daratan. Tapi wanita itu hanya menanggapinya dengan senyum sinis. Tak ada gunanya, ia perlahan mendekatinya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kasihan sekali. Si pemula, kau selalu memikirkanku siang malam. Hanya ingin membunuhku, kan? Menyerahlah saja, tak peduli berapa lama waktu berlalu. Atau sekuat apa kau nantinya. Kau tetap tak akan bisa mengalahkanku. Tapi sang tokoh utama malah berjalan menjauh. Saat Dewi Kehidupan mengira ia menyerah, ia mengangkat tangannya. Kalau aku tak bisa mengalahkanmu, maka aku akan mengayunkan tongkatku sepenuh tenaga. Mungkin saja aku bisa menghancurkan planet ini. Entah kau mati dalam kehancuran, atau terlempar ke ruang angkasa. Mendengar itu, Dewi Kehidupan jadi serius. Kupikir kau akan bilang apa? Kau pikir manusia rendahan bisa melakukan hal seperti itu? Melihat ia masih ingin mencoba, wajah wanita itu semakin gelap. Tindakanmu ini hanya menyakiti diri sendiri. Sama saja bunuh diri sia-sia. Kau puas dengan hasil seperti ini? Mendengar itu, tokoh utama malah tertawa keras. Dengar baik-baik, orang brengsek seperti kamu biasanya salah paham. Orang sepertiku, tak punya apa-apa, tak takut pada bajingan sepertimu. Lalu ia menghantamkan tongkatnya keras. Tanah langsung berguncang hebat. Pukulan itu membuat permukaan tanah retak-retak. Retakan menyebar ke seluruh planet. Planet pun mulai hancur karena tak tahan serangan. Saat planet hancur sepenuhnya, semua pemain pun keluar dari game. Saat para pemain mengeluh, sistem mengirimkan pemberitahuan. Server sedang dalam perawatan darurat mulai saat ini. Namun masih ada satu pemain yang online. Itu adalah tokoh utama kita. Dan di sana muncul seorang pria yang mengaku sebagai dewa. Berbicara sendirian, lalu menghilang begitu saja. Setelah aku keluar dari permainan, aku diundang oleh bos Life of Space Time untuk makan di sebuah kedai mie. Saat aku mengira mereka adalah orang jahat, ia mengatakan bahwa dirinya adalah bos Life of Space Time. Kali ini datang untuk mengambil tongkat penguat plus 99. Namun itu hanya posisi perusahaan. Sedangkan pendapat pribadiku berbeda, karena setelah aku menyelidikinya sendiri, aku menemukan bahwa tongkatmu hanyalah alat biasa tanpa bab. Jadi, aku memutuskan, tidak akan ikut campur urusan pemain. Mau itu mengalahkan bos terkuat, atau membunuh 3 juta pemain, bahkan menghancurkan planet, itu adalah kebebasan pemain. Tapi ia tetap memohon agar kamu tidak merusak keseimbangan game. Nikmatilah petualangan romantis dan bebas di Life of Space Time. Mengingat hal itu, aku menghela napas. Petualangan, romantis, omong kosong. Saat aku mengayunkan tongkat dan berteriak, game sampah. Seorang wanita di kejauhan juga berteriak marah.
Game sampah, game bodoh. Orang-orang ini tidak mengerti soal perlengkapan. Mereka tidak tahu seberapa hebat senjata ini. Aku sudah top up banyak di game ini. Hanya karena dianggap noob oleh teman setim. Dia dipaksa keluar dari party. Hal ini membuatku ikut merasa terharu. Karena aku juga pernah mengalami hal yang sama. Dan pernah mengatakan hal serupa. Tiba-tiba seekor badak muncul di depan gadis itu. Saat dia mendongak, banyak badak bermunculan serempak, menganga dan menyerang dengan mulut besar. Di saat genting itu, tokoh utama langsung melompat keluar, mengayunkan tongkatnya ke arah badak yang datang. Serangan dahsyat itu menembus atmosfer. Aksi penyelamatan ini layak dapat nilai penuh. Saat itu gadis yang menutup mata, akhirnya membuka matanya, melihat pria di depannya. Tampak bingung, tokoh utama menoleh ke arah gadis imut itu. Muncul ide gila dalam benaknya. Ia mengajak si gadis untuk membentuk tim. Maukah kamu berburu bersama denganku? Namun ia malah dihina. Aku tidak timan dengan noob. Tapi tokoh utama tetap mengekor di belakangnya. Hal ini membuat gadis itu kesal. Ia menunjuk dan memarahinya. Kau cuma pakai jubah dan pakaian dalam. Senjatamu juga cuma tongkat level 1. Aku tak punya waktu untukmu. Cepat pergi. Tokoh utama terdiam kebingungan. Dia benar-benar memanggilku noob. Bukankah aku baru saja menyelamatkannya dari monster? Urus dalam bentuk roh menjelaskan. Saat kamu menyelamatkannya tadi, dia sedang menutup mata. Oh, begitu rupanya. Kalau dia tak tahu aku kuat, maka aku akan sembunyikan kekuatanku. Bertingkah seperti noob, lalu berlari kecil ke arahnya. Kakak Gelombang, tolong bimbing noob ini ya Gelombang. Si gadis tampak heran. Apa katamu? Aku baru mulai main game ini. Belum terlalu bisa main. Tolong bimbing aku ya, Master Gelombang. Kata-katanya membuat hati si gadis berbunga-bunga. Ia akhirnya setuju dengan enggan. Lalu mengirim undangan tim ke tokoh utama. Dan membawanya ke reruntuhan awal. Gadis itu sibuk membunuh monster liar. Sementara tokoh utama hanya duduk terpaku. Tendangan naga jatuhnya membuat sang tokoh utama terkesima. Dia cukup hebat juga. Iya, Kak. Tapi, banyak semut juga bisa membunuh gajah. Kakak terlalu khawatir. Dia punya perlengkapan bagus. Senjata di tangannya saja. Harganya 10 juta koin emas. Dan perlengkapan lainnya juga top tier. Kalau di total nilainya setara 100 juta tunai. Tokoh utama pun terkejut. Bukankah dia pemula? Dari mana dia dapat semua perlengkapan itu? Masih perlu ditanya? Tentu saja top up dong. Tokoh utama langsung tercengang. Ternyata dia memang serius. Tapi gak perlu sampai 100 juta juga. Tiba-tiba gadis itu berteriak ke arahnya. Hei, pemula bodoh, jangan cuma nonton. Ayo bantu pukul pakai tongkat kayumu. Tokoh utama kaget. Kau suruh aku pakai tongkat ini? Saat itu muncul monster kecil di belakang gadis itu. Tokoh utama menyentuhnya sedikit dengan tongkat. Monster itu langsung hancur jadi debu. Gadis itu tampak heran. Dari mana datangnya angin di dungeon ini? Lalu muncul sebuah panel. Mendesaknya untuk segera lockout. Ia menyapa tokoh utama. Lalu buru-buru lockout. Kembali ke dunia nyata. Dia dikejar-kejar oleh manajernya. Tinggal 10 menit lagi sebelum tampil. Benar. Dia adalah penyanyi penulis lagu bernama Han Ai King. Dia juga adalah idol populer yang mendominasi tangga lagu selama 13 minggu berturut-turut. Sementara itu dalam game, tokoh utama berniat menggunakan beruang tanpa kepala di depannya untuk berlatih menyisakan 1 bar HP agar lebih mudah menyamar sebagai pemula. Kembali ke dunia nyata, Han Ai King sedang diwawancarai. Kami dengar kali ini kamu memerankan siswi yang suka berkata kasar. Ya, Han Ai King menjawab dengan serius. Ya, hal itu cukup merepotkanku, karena sejak lahir aku belum pernah berkata kasar. Tanpa ia sadari, begitu kembali ke dalam game, Han Ai King langsung mengacungkan jari tengah ke tokoh utama. Kamu mau mati? Ya, lihat bos datang saja gak menyapa. Tokoh utama tampak kebingungan. Sejak kapan ini dimulai? Mulai dari sekarang. Melihat dirinya dipukuli oleh Han Ai King, Urus berkata, kakak, orang sombong dan tidak sopan seperti itu. Langsung habisi saja. Tidak bisa, aku harus menyembunyikan kekuatan dan pura-pura jadi pemula. Lalu tokoh utama mulai bersorak bersama Han Ai King. Bilang, ketuaku Han Ai King. Ketuaku Han Ai King. Urus yang melihat itu langsung terpana. Dia benar-benar masuk ke dalam peran. Saat itu Han Ai King bertanya kepada tokoh utama. Kuchazi, gimana latihannya? Tokoh utama tampak putus asa. Aku telah menjalani latihan yang panjang. Urus mengejek. Latihan, menyisakan 1 bar HP, latihan macam itu tidak ada gunanya. Saat mereka sedang mengobrol, sekelompok orang mencurigakan muncul dari belakang. Pemimpin mereka berkata dengan nada dingin. Kumpulkan semua anggota guild ke dungeon. Hari ini kita akan menegakkan keadilan. Dengan perintah dari pemimpin, anak buahnya mulai menyerang Cinta. Melihat serangan dari banyak orang, Cinta segera menyuruh biji teh pahit bersembunyi di belakang. Kemudian ia bersiap dalam posisi bertarung untuk menghadapi mereka. 2 anak kecil baru saja berlari mendekat. Langsung dijatuhkan oleh tendangan berputar dari Cinta. Lalu ia melompat dengan bantuan pijakan di kepala mereka. Melancarkan serangan kaki naga jatuh. Mereka benar-benar tidak sempat bereaksi. Sementara itu, sang tokoh utama yang sedang menyaksikan, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa menebak, bahwa Guild Gunung Hanan pernah berseteru dengan Cinta. Dan setiap kali, Cinta selalu menang telak. Namun paman ini tidak terima dan datang lagi mencari masalah.
Sayangnya kelompok ini sangat lemah. Bahkan melawan cinta yang baru level 20 saja tidak bisa menang. Saat itu, pemimpin yang berada di samping melihat waktunya tepat. Lalu berkata kepada wanita di dekatnya. Mulai bertindak. Baru saja selesai bicara, ia langsung lenyap. Tiba-tiba sudah berada di belakang Cinta. Tampak ia perlahan mengangkat tangannya. Cinta melihat orang itu tidak memegang senjata. Mengira ia adalah petarung tangan kosong. Namun wanita itu hanya berkata, merampas. Sinar emas melintas sesaat. Cinta sangat terkejut. Senjata cakar di tangannya menghilang. Saat itu, kata-kata wanita itu menarik perhatian Cinta. Ketika ia menoleh ke belakang, senjata cakarnya sudah ada di tangan wanita itu. Hal ini membuat tokoh utama yang menonton merasa kaget. Apa-apaan kemampuan ini? Turut menjelaskan, itu adalah kemampuan merampas dari kelas pencuri. Tokoh utama menjawab dengan santai. Toh aku juga tidak punya barang berharga. Cuma ada tongkat kayu dan sebuah jubah. Baru saja selesai bicara, ia langsung menatap tongkatnya. Menelan ludah, ia menggenggam tongkat erat-erat dan berdiri. Lalu buru-buru berlari menjauh. Ingin segera keluar dari tempat yang berbahaya ini. Hal ini menarik perhatian si pencuri. Melihat tokoh utama yang kabur, ia menunjukkan ekspresi penuh kenikmatan. Kemudian ia melempar senjata cakar ke pemimpin dan berkata, merampas dari orang yang tidak punya apa-apa, itu yang paling menarik. Lalu ia muncul di depan tokoh utama dan menghalangi jalan. Dengan wajah penuh rasa ingin bermain, ia berkata, sayangku, kau mau pergi kemana? Kemudian ia mengangkat tangan dan mendekati tokoh utama. Dalam situasi ini, sang tokoh utama tidak berniat lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia menggenggam erat tongkat kayunya, lalu menghantam pencuri itu dengan tongkat. Asap tebal pun mengepul. Saat asap menghilang, tongkat kayu di tangan sang tokoh utama telah lenyap. Terlihat si wanita memeluk tongkat dengan gembira. Ini tongkat kayu, mulai sekarang milikku. Ya gelombang. Tokoh utama begitu ketakutan sampai kehilangan kendali. Untungnya, jiwa urus bersemayam dalam tongkat itu. Ia menatap manusia kecil itu dan berkata, manusia lancang, dengan kekuatanmu yang begini, kau pikir bisa memiliki aku? Pencuri itu langsung berkeringat dingin karena takut. Ia menjerit lalu jatuh ke tanah. Lalu muncul notifikasi sistem. Jiwa urus menolak untuk berpihak pada lawan. Tokoh utama pun mendapatkan kembali hak atas tongkat itu. Namun hal ini membuat biji teh pahit marah. Ia segera menggunakan teknik rahasia untuk menyimpan napas terakhir. Lalu memukul Cinta hingga pingsan. Pencuri melihat temannya dipukul sampai pingsan. Lalu bertanya bingung. Bukankah kalian satu tim? Biji teh pahit bergumam. Aku harus menyembunyikan kekuatanku di depan dia. Saat pencuri itu masih bingung, biji teh pahit menghantamkan tongkatnya. Menyisakan hanya satu orang yang hidup, pencuri itu. Melihat pemandangan itu, pencuri dengan panik bertanya, itu, ulahmu, baru selesai bicara. Biji teh pahit sudah mengayunkan tongkat. Lalu dengan dingin berkata, ya, aku yang melakukannya. Menatap pencuri yang sekarat, ia menggenggam tongkat dan bergumam. Meskipun banyak hal telah terjadi, ketahanan mentalku juga makin kuat. Tapi karena kau tadi, jantungku hampir meledak. HD. Lalu ia menghantamkan tongkat ke kepala si pencuri. Setelah itu, tokoh utama membawa Cinta yang pingsan ke sebuah dataran luas. Melihat Cinta terbangun, ia melemparkan kembali senjata cakarnya. Lalu bertanya pada Cinta, mereka itu dari Guild Gunung Hanan, kan? Apa yang mereka lakukan? Ceritakan padaku. Biji teh pahit yang serius membuat wajah Cinta memerah sejenak. Ia mencubit pipi biji teh pahit dan berkata, aduh, sok cool banget gelombang. Mau cari mati, ya? Kemudian ia menghela napas. Karena kamu juga terseret tanpa alasan. Baiklah, aku akan jelaskan. Mereka disebut para sultan. Orang-orang yang top up miliaran. Dalam game ini, itu ciri khas mereka. Senjata cakar di tanganku ini adalah hasil pembelian tidak sengaja di pelelangan beberapa hari lalu. Tapi sejak saat itu, orang-orang dari Guild Gunung Hanan terus mencoba merebutnya dariku. Biji teh pahit mulai berpikir. Tapi kenapa mereka begitu ngotot dengan senjata cakar ini? Cukup jelas, bukan? Senjata cakar ini bernilai lebih dari 1000 koin emas. Itulah yang aneh. Para sultan yang top up miliaran. Kenapa begitu terobsesi dengan senjata seharga 1000 koin? Pasti ada alasan lain. Sementara itu, di markas Guild Gunung Hanan, karena misi gagal, Kim sedang memohon ampun pada pria berbaju zirah emas. Namun pria itu marah dan berkata, diam, sampah tak berguna, aku tak bisa menunggu lebih lama. Misi itu akan diserahkan ke salah satu dari 4 Raja Langit lainnya. Terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Yang datang adalah 3 Raja Langit lainnya. Peringkat kedua dari 4 Raja Langit. Top up sebesar 1,7 miliar. Peringkat ketiga dari 4 Raja Langit. Top up sebesar 1,4 miliar. Peringkat pertama dari 4 Raja Langit. Top up sebesar 2,1 miliar. Dan ketua guild mereka bahkan top up hingga mencapai 12 miliar. Saat itu, peringkat kedua jongkok di depan Kim dan berkata, ayah, karena kamu menyewa tentara bayaran, itulah kenapa kamu gagal. Saat itu, Raja Langit peringkat pertama berkata, senjata cakar biasa begitu, beri aku setengah hari, pasti beres. Mendengar ada yang menawarkan diri, ketuanya tertawa puas dan berkata, bagus sekali, biar mereka tahu betapa mengerikannya Guild Gunung Hanan. Namun, biji teh pahit yang sedang mengupil
Sudah tiba di markas besar mereka. Ia mengejek mereka kekanak-kanakan. Bahkan membuat ketua Guild Gunung Hanan ketakutan. Dengan cepat bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Itu biar kalian bayangkan sendiri. Lalu ia menyeka tangan penuh ingus ke kepala Urus sambil berkata, kalian terus menyulitkan bos cinta. Sampai-sampai aku sulit menyembunyikan kekuatanku. Hari ini, aku akan habisi kalian. Semua Raja Langit. Melihat dia begitu lancang, ketua langsung memerintahkan penangkapan. Beberapa orang langsung menyerbu biji teh pahit. Ia hanya tersenyum penuh selera, lalu mengayunkan tongkatnya, langsung menghancurkan dua pemain top up 1 miliar menjadi abu. Kemudian satu ayunan lagi mengalahkan Raja Langit peringkat pertama. Melihat keadaan memburuk, ketua segera memerintahkan semua anggota untuk mengepung biji teh pahit. Tokoh utama hanya menghela napas dan berkata, kalau mau kalahkan aku, paling tidak butuh 3 juta orang. Lalu mengayunkan tongkat lagi, langsung membantai satu kelompok. Melihat anak buahnya dihancurkan begitu saja, ketua mulai gemetar. Ia tak habis pikir, karena selain Kim dan anak buahnya, anggota lainnya adalah pemain sultan. Bahkan yang paling lemah pun, sudah top up lebih dari 10 juta. Bahkan 5 guild besar lainnya pun tak berani meremehkan kami. Siapa sebenarnya orang ini? Saat itu, ia terkejut. Jangan-jangan dia adalah orang yang bounty-nya 10 miliar, dan telah mengalahkan 5 guild besar? Saat itu, setelah menyelesaikan semuanya, tokoh utama perlahan berjalan ke arah ketua dan berkata, nasib para sultan sungguh menyedihkan. Kalau kalian memang kaya, maka bersiaplah untuk dipukuli, wahai paman-paman. Lalu memukul kepala ketua dengan tongkat. Teknik rahasia, sisa satu napas. Dengan itu, tokoh utama menyatakan pembubaran Guild Gunung Hanan, dan melarang mereka mengganggu bos cinta lagi. Setelah berkata demikian, ia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat itu, ia berdiri dengan susah payah. Kau, itu pasti kau, kan? Orang yang belum lama ini menghancurkan 5 guild besar, dan membantai 3 juta pasukan gabungan dunia. Jadi sebenarnya berapa banyak kamu top up, untuk mendapatkan kekuatan sebesar ini? Kamu pasti menghabiskan banyak uang. Benar, aku memang top up cukup banyak. Mendengar itu, ketua guild semakin tegang. Jangan-jangan dia top up ratusan miliar. Tidak, ribuan miliar, tapi saat tokoh utama mengaku bahwa ia hanya membeli paket pemula seharga 55.000 yuan. Ketua Guild Gunung Hanan langsung terpaku, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, permainan kali ini benar-benar seru. Saat itu, Dewi Kehidupan muncul di belakang ketua. Life of Space Time, benar-benar mahakarya. Lalu ia menyapa semua orang. Malam ini sungguh malam yang indah. Kemudian ia bertanya pada ketua, apakah semua persiapan sudah selesai? Awalnya hampir selesai, tapi sekarang semuanya batal. Janji padamu, juga sudah tidak berlaku. Dewi Kehidupan bergumam, begitukah? Lalu langsung menebas ketua, memotong tubuh ketua menjadi 2. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, seandainya ku ketahui dari awal, sekarang aku agak kesal. Jadi tanpa sadar, belum selesai bicara, ia sudah mengangkat tongkat sihirnya, langsung menusuk Kim. Dengan musnahnya seluruh Guild Gunung Hanan, sistem juga memberi notifikasi pada tokoh utama, Guild Gunung Hanan telah musnah. XP akan dihitung. Selamat, kamu telah mencapai level tertinggi. Tokoh utama masih kebingungan, sampai akhirnya ia membuka status bar. Urus dan tokoh utama pun terpana, karena hingga kini belum ada yang mencapai level maksimal. Tokoh utama adalah orang pertama yang mencapai level master. Ia sendiri pun terkejut, karena saat itu ia bahkan belum mencapai level 7. Hanya karena pada hari pertama memiliki tongkat, ia membantai sekitar 800.000 orang. Ditambah dengan bos terkuat dari Life of Space Time, dan XP dari pasukan urus yang sangat sulit dikalahkan. Ditambah lagi dengan XP dari membantai pasukan gabungan dunia, sebanyak kurang lebih 3 juta orang. Terakhir, kehancuran planet, master pertama di dunia akhirnya lahir. Tiba-tiba cahaya emas muncul di bawah kakinya. Karena kamu telah mencapai level master, kamu akan dipindahkan ke dimensi transcendent. Cahaya emas berkedip terang, ia pun dipindahkan ke sebuah pulau. Saat tokoh utama bingung di mana dirinya berada, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Anak manusia, selamat datang. Aku adalah Dewa Profesi, penuntun para transcendent. Sungguh senang bertemu denganmu, kau pasti telah melalui banyak hal. Bisa mencapai tingkat master dari pemula, layak dihormati oleh semua orang. Tiba-tiba sistem memberi notifikasi. Syarat terpenuhi, transisi ke profesi tersembunyi akan dimulai. Cahaya emas bersinar dari bawah kakinya. Batu-batu pun mulai melayang. Salah satu batu dengan ukiran pedang langsung masuk ke tubuh tokoh utama. Sistem kembali memberi notifikasi. Roh pedang sedang menyatu ke dalam tubuh Anda. Lalu roh dari perisai, busur, tongkat, del, semuanya menyatu ke tubuhnya. Sistem kembali memberitahu, seluruh roh senjata telah menyatu ke tubuh Anda. Transisi profesi tersembunyi berhasil. Pemula tingkat master mendapatkan hak istimewa profesi master. Semua poin status di-reset. Poin yang dapat didistribusikan menjadi 3 kali lipat. Melihat status bar itu, urus pun terpana. Poin yang bisa didistribusikan mencapai 14.985 poin. Itu 3 kali lipat dari pemain level maksimum lainnya. Tokoh utama menatap status itu dengan senyum jahat, lalu dengan gila menekan tombol tambah.
Melihat dia sembarang alokasikan poin, Urus pun terpana. Kamu memasukkan semua poin ke satu atribut, sistem memberitahu bahwa semua poin sudah habis. Tokoh utama bergumam, sekarang hanya butuh ini saja. Habis sudah, aku benar-benar jadi karakter sampah. Saat itu, CEO Life of Spacetime, Choi DPI. Melihat semua poin dimasukkan ke satu atribut, langsung tertawa terbahak-bahak. Bawahannya memperingatkan, ini bukan waktunya bercanda. Karakter ini tidak punya masa depan lagi. Sudah jadi karakter sampah. Choi DPI menarik napas dalam. Perusahaan game tak berhak mengatur pilihan pemain. Lalu berjalan keluar. Namun ia pun mulai berkeringat dingin. Dalam sejarah game VR, karakter paling brutal pun lahir. Saat itu, Dewa Profesi berkata pelan ke tokoh utama. Sekarang mulai tahap panduan terakhir. Aku akan memberimu hak untuk memilih. Kau boleh memilih salah satu senjataku. Tokoh utama pun bersemangat, langsung menatap senjata milik sang dewa. Setelah berpikir dalam hati, tokoh utama berkata serakah, berikan semuanya padaku. Dewa Profesi berkata tenang, anak manusia, aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Jangan serakah karena nafsu, semoga kau membuat pilihan bijak. Sebelum sang dewa menyelesaikan kalimatnya, tokoh utama mengancam, kau mau kasih dengan baik-baik, atau setelah kupukul baru kasih? Tindakan gilanya membuat Urus tercengang. Bahkan staf dan Choi DPI pun terkejut. Tiba-tiba sistem memperingatkan, Anda akan menerima amarah Dewa Profesi. Dewa itu langsung marah, mengayunkan senjatanya ke arah tokoh utama. Tapi tokoh utama malah berkata yakin, bagus, jadi kau memang mau kupukul dulu baru kasih ya? Baru selesai bicara, ekspresi sang dewa pun memburuk. Ia mengayunkan kapak raksasa ke tokoh utama. Dengan suara keras menggema, tak ada lagi sosok tokoh utama di tempat itu. Dewa Profesi bergumam, tak kusangka aku sendiri harus turun tangan. Sungguh disayangkan, baru selesai bicara. Cahaya emas menimpa sang dewa. Terdengar suara jeritan. Setengah wajahnya hancur. Sementara tokoh utama hanya kehilangan sedikit darah karena serangan itu. Benar. Semua poin dimasukkan ke HP oleh tokoh utama. Tiba-tiba sistem memberi notifikasi. Skill tersembunyi aktif. Memperoleh kemampuan generasi super. Dapat menyembuhkan semua jenis luka. Kebal total terhadap racun, penyakit, lumpuh, dan status abnormal. HP-nya langsung penuh dalam 1 detik. Dewa Profesi pun benar-benar murka. Matanya mengeluarkan sinar laser, langsung menembus tubuh tokoh utama. Tokoh utama pun roboh seketika. Urus pun ikut panik. Namun di detik berikutnya, tokoh utama tertawa gila. Life of Spacetime memang game terbaik. Tubuhnya langsung mulai pulih dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba Dewa Profesi kembali menyerang dengan senjatanya. Tapi tokoh utama diam saja menerima serangan itu. Karena HP-nya langsung pulih kembali.